Oke, baik, pengajaran yang luar biasa ya dari Bertus ya, mengenai Metatron, dan ternyata Metatron itu adalah Yesus. Jadi ini kembali lagi ini ya, kayak Yesus itu bukanlah suatu pribadi yang terlepas dari perjanjian lama, tapi Yesus itu seperti yang pas kemarin kita sudah bahas juga dalam beberapa video, ya Yesus memang sudah ada dalam perjanjian lama. Ya, kalau saya sendiri nanti saya akan membawakan dua topik, sama ya, yang tentang upacara pengikatan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Nanti keduanya adalah Musa yang naik lagi ke Gunung Sinai. Oke, baik, lanjut. Sebelumnya saya ingin berbicara mengenai sumber yang ada dalam perikop ini. Perlu dipahami bahwa kitab-kitab Taurat gitu ya, ada umumnya ada beberapa sumber yang bisa dibilang ya punya banyak versi lah intinya sih kurang lebih seperti itu. Tapi dalam Alkitab yang kita kenal, di sini tercakup dua sumber yang umumnya juga dipakai juga, yaitu sumber Elohis dan Jahwis. Jadi Jahwis itu pada ayat pertama, kedua, dan ayat 9 dan 11. Elohis itu pada ayat ketiga hingga ayat ke-8. Masing-masing memberikan perjanjian khusus yang ditujukan kepada bangsa Israel dan penerimaan perjanjian tersebut oleh bangsa Israel. Nah, masing-masing pokok penegasannya itu di mana bedanya? Kalau pada sumber Yahwis itu, Musa itu naik ke atas gunung, tapi tidak diikuti oleh orang-orang. Dan perjanjiannya diikatnya dengan perjamuan makan korban. Ya. Jadi kalau seperti yang kita waktu itu udah bahas juga, kalau imam itu kan, ya mempersembahkan korban, biasanya ada juga korban yang jadi bagian makannya juga ya sebenarnya. Nah, ada kalau pada sumber Elohis, pengikatannya terjadinya di kaki gunung, bukan di atas. Nah, dan perjanjiannya diikat dengan menggunakan pemercikan darah. Itu yang perbedaan ininya. Tapi pada perikop ini, dua-dua tersebut dilaksanakan. Dua ritus tersebut dilaksanakan. Lanjut. Nah, pada ayat pertama kita melihat bahwa Tuhan, ya, Metatron dalam hal ini ya maksudnya, berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Nah, mungkin kalau Musa kita ngeh, tapi kenapa Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua itu disuruh ke atas? Kalau 70 orang, oke lah, mungkin kita orang yang terpilih. Ya. Tapi kenapa Harun dan Nadab dan Abihu? Harun sendiri kita kenal itu dia adalah nabinya Musa. Dalam hal ini adalah pada waktu kejadian dengan Firaun, Harun ini dia menjadi juru bicaranya Musa. Dan sebenarnya tugasnya nabi kan itu menjadi juru bicara, gitu kan. Nabi itu kan kalau dalam konteks yang teologi yang lebih besar lagi kan nabi itu kan juru bicaranya Tuhan. Ini juga sama, Harun juga juru bicaranya Musa, dengan kata lain sebenarnya dia adalah nabinya Musa. Lalu Nadab dan Abihu ya karena dia anak-anak Harun dan kedudukan mereka sebagai imam di masa depan, sebagai penerusnya Harun. Lanjut. Nah, tapi hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada Tuhan, tetapi mereka itu tidak boleh mendekat, dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia. Maksudnya gimana? Karena kita bertemu dengan Tuhan itu bukan sesuatu yang remeh-temeh. Bukan sesuatu yang biasa. Itu mesti dipahami terlebih dahulu. Jadi dikatakan oleh Santo Gregorius, sang teolog gitu ya,
Karena tidak semua orang yang dapat mendekat kepada Tuhan, tetapi hanya orang tertentu yang seperti Musa yang dapat menerima kemuliaan Tuhan. Seperti Musa itu gimana sih? Itu dia yang sudah mengalami penyucian menyeluruh. Jadi dia disucikan dahulu, baru bisa bertemu dengan Tuhan. Karena mendengarkan suara Tuhan aja adalah suatu rahmat yang besar. Makanya kita dalam gereja Katolik pun, ketika kita akan menyambut masa Natal, ketika kita akan menyambut, bukan masa Natal, hari raya Natal ya. Kalau kita akan menyambut Pekan Suci dan terlebih juga Minggu Paskah, kita diajak untuk menyucikan diri kita. Bagaimana? Sekarang kita punya pengakuan dosa. Ya. Pasti semua gereja pasti mengadakan pengakuan dosa. Bahkan di luar hari raya tersebut, ketika kita mau misa, kita menerima komuni pertama, mungkin bagi teman-teman yang baptis anak, baptis bayi, lalu akan menerima komuni pertama, anak-anak juga suruh pengakuan dosa dulu. Ya maksudnya yang kelas 3, kelas 4 SD ya, maksudnya kalau baptis bayi ya nggak mungkin. Tapi yang maksudnya komuni pertama pasti ada pengakuan dosa dulu, krisma juga ada pengakuan dosa dulu, karena semuanya memang untuk mendapatkan rahmat Tuhan dalam diri kita, kita juga mesti menyiapkan diri kita. Nah, jadi tujuannya lebih dalamnya lagi, kenapa sih? Nah, untuk menerima pemberian yang berasal daripada Tuhan. Dalam hal ini misalkan poin yang kedua kita lihat bahwa banyak Musa justru menuju ke atas dan memasuki awan tersebut lalu diberikan hukum dan menerima loh batu tersebut. Bagi orang banyak loh hukum tersebut dilihat secara harafiah. Akan tetapi bagi orang yang kualitasnya melebihi orang banyak, loh batu tersebut dipahami dalam roh. Sehingga kita menerima rahmat Tuhan, hikmat yang berasal daripada Tuhan, kita akhirnya bisa mengerti juga maksud Tuhan di dalam diri kita. Hukum-hukum Tuhan, hukum-hukum gereja semuanya itu, kita tidak berhenti pada hukum-hukum yang tentu saja. Kita tidak berhenti dan tidak berpatokan pada perintah dan larangan saja. Tapi kita menuju kepada dasar yang mendasari semuanya itu, yaitu kasih Allah. Kasih yang berasal pada Allah yang hidup melalui kita, sehingga kita pun juga mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Intinya gampangnya seperti ini aja. Ketika kita mengasihi Allah, tentu kita juga tidak akan berbuat macam-macam terhadap Allah juga. Ketika kita mengasihi sesama kita juga, kita tidak mungkin berbuat macam-macam juga. Maksudnya bermacam-macam yang buruk ya maksudnya ya. Terhadap saudara-saudara kita. Itulah yang kenapa Allah ingin kita menyucikan diri kita supaya kita bisa menerima rahmat yang sesungguhnya daripada Allah. Lanjut. Nah, seperti biasa bangsa Israel mengatakan ya gitu ya. Seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Nah, seperti yang sudah terjadi di Keluaran 19 ayat 8. Nah, lanjut. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu, keesokan harinya pagi-pagi didirikannya lah mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Mezbah yang didirikan, tentu dari pembahasan kita kemarin, itu didirikan dari tanah, melambangkan Tuhan. Sebagian darah tersebut dipercikan ke mezbah ini dan sebagian lagi kepada bangsa Israel. Untuk mengingatkan mereka, jika mereka tidak menuruti perintah Tuhan, maka darah mereka akan ditumpahkan.
Nah, lalu 12 tugu ini maksudnya gimana? 12 tugu ini maksudnya setiap suku Israel telah masuk ke dalam perjanjian dengan Tuhan. Nah, yang menarik bahwa dalam sumber Elohis, ya, menurut sumber Elohis ini, Musa ini berperan sebagai satu-satunya perantara langsung antara Tuhan dan bangsa Israel. Nah, jadi semuanya ini menuliskan perintah Tuhan, mendirikan mezbah, dan tugu-tugunya itu semuanya dilakukan sendiri oleh Musa. Makanya kenapa dituliskan Musa yang emang dituliskan seolah-olah Musa sendiri yang menuliskan segala firman Tuhan itu dan semuanya. Gitu. Lanjut. Next. Nah, mungkin ada pertanyaan khususnya adalah orang muda ini apakah berlaku sebagai imam? Karena dilihat bahwa pada ayat kelima kita lihat kemudian disuruh nyala orang-orang muda dari bangsa Israel, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan pada Tuhan. Korban bakaran itu yang seluruh bagian korban tersebut dibakar dengan api. Korban keselamatan yang sebagian. Nah, tapi sebenarnya pada saat ini tidak ada penulisan bahwa tidak ada dikatakan bahwa orang-orang muda tersebut bertindak sebagai imam. Tapi hanya Musa yang bertindak dalam kapasitas imam. Makanya juga tertulis jalan dengan slide yang tadi juga, semuanya dilakukan oleh Musa sendiri aja. Padahal waktu itu memang belum ada tentang penabisan imam-imam itu belum ada waktu itu. Nah, lanjut. Next. Nah, sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu lalu ditaruhnya ke dalam pasu, sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Nah, jadi memang sebelum pengadaan jabatan imamat, semua laki-laki itu dapat mempersembahkan korban. Nah, ritus darah ini yang dilakukan oleh Musa ini menandakan pengikatan perjanjian yang paling agung. Jadi nanti kan akan ada instruksi juga mengenai peribadatan semua penabisan imam dan semacamnya. Jadi nanti pada kelanjutannya nanti bangsa Israel hanya imam saja yang bisa mempersembahkan korban bakaran. Ya. Tidak bisa sembarangan. Kalau dulu bisa siapapun boleh. Nah, sekarang setelah perjanjian ini diikat nih dengan ritus darah ini. Nah, nanti hukum-hukumnya termasuk juga tentang pengadaan jabatan imamat itu akan diberlakukan sehingga tidak semua orang bisa melakukan tugas imamat. Nah, kita kembali lagi ke tadi kita mau membahas tentang apa yang ditulis oleh Paulus. Jadi Paulus menceritakan lagi tentang Musa yang ritus darahnya ini, tapi dengan beberapa detail, yaitu ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat. Jadi ini lebih jelas lagi nih dituliskan oleh Paulus. Bisa jadi Paulus menuliskan ini berdasarkan tradisi. Ya, jadi mungkin sedikit intermezzo adalah Taurat yang dipegang oleh bangsa Israel itu tidak hanya Taurat yang tertulis, tapi juga ada Taurat oral atau mulut ya, gitu. Jadi memang kurang lebih kira-kira sama seperti kita. Jadi itu kita juga punya Alkitab, tapi kita juga punya tradisi juga. Makanya kita bisa punya tahu tentang info-info, katakanlah misalkan bagaimana Santo Petrus meninggal. Itu kan tidak ada di Alkitab, tapi ada di tradisi dan orang ini juga. Nah, Taurat oral itu juga bisa dikatakan sebagai seperti itu juga. Nah, jadi dikatakan mungkin Paulus ini menuliskan ini berdasarkan tradisi, tapi ada juga
mungkin juga dia menuliskan ini berdasarkan inspirasi oleh Roh Kudus. Oke, begitu. Lanjut. Nah, lalu pada ayat ketiga lagi, sama seperti ayat ketiga, akhirnya bangsa Israel pun juga iya gitu ya. Segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Tapi ya meskipun kita tahu ya gimana akhirnya nanti ya. Cuman pada saat ini ya maksudnya sama aja, kita juga perjanjian juga kita kan mengiyakan. Kalau sekarang kan kita tanda tangan gitu ya. Jadi kan kita mengiyakan dan mengaminkan juga gitu. Supaya perjanjian itu di antara dua pihak itu berlaku. Ini juga sama, bangsa Israel juga berlaku ketika mereka mendengar itu, mereka mengiyakan, akhirnya ya sah, ini berlaku ini. Gitu. Maksudnya menjadi syarat, salah satu cara untuk berlakunya perjanjian juga. Lanjut. Nah, kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Tapi ini ada yang menarik nih tentang darah. Dalam perjanjian lama, darah ditumpahkan dari korban hewan. Dalam perjanjian baru, darah Kristus yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Ya, seperti biasa dalam ini ya, doa syukur agung ya. Dalam ini kan bahwa dikatakan nih, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku. Nah, jadi ketika pada malam perjamuan terakhir dan juga kemudian diteruskan juga itu, sebenarnya Kristus menetapkan perjanjian baru dengan penumpahan darahnya. Dan ini diperbarui setiap hari pada altar kita, yaitu lewat perayaan Ekaristi harian. Lewat yang ini dalam konsekrasinya. Tadi yang doa yang sudah disebutkan itu. Makanya dalam itu juga, dalam gereja pun mengimani bahwa anggur, yang bercampur air juga itu sebenarnya, itu tuh sudah sungguh-sungguh menjadi darah Kristus. Meskipun indera tidak mencukupi, tapi iman saja cukuplah, kata lagu ya. Kalau dalam ini dalam apa namanya adorasi ya kan. Nah, sama itu juga. Itulah perjanjian baru yang ditetapkan oleh Kristus melalui penumpahan darahnya. Luar biasa ya teman-teman ya. Lanjut. Nah, apa kata gereja? Nah, dari KGK 613 sampai 15, kematian Kristus adalah kurban Paskah di mana anak domba Allah yang menghapus dosa dunia dengan menamaikan manusia dengan Allah oleh darah yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kurban Kristus ini unik yang menyempurnakan dan mengakhiri segala kurban. Bapa menyerahkan putranya supaya menamaikan kita dengan dirinya. Yesus menjadi hamba Allah yang menderita, yang sebagai ganti menyerahkan dirinya untuk kurban pemulihan. Ia menanggung kejahatan banyak orang dan demikian membenarkan banyak orang dengan menanggung dosa mereka. Yesus telah menebus dosa-dosa kita dan memberi pemulihan kepada Allah Bapa untuk kita. Next. Nah, lalu KGK 616 dan 617 mengatakan bahwa cinta sampai pada kesudahannya memberi nilai khusus pada kurban Kristus dan mengakibatkan bahwa ia menembus dan memperbaiki, mendamaikan dan menyilih. Tapi berkat pribadi Putra Ilahi dalam Kristus yang melampaui semua pribadi manusiawi dan sekaligus perangkulnya dan membuat Kristus menjadi kepala seluruh umat manusia, maka kurban Kristus dapat menebus semua orang. Keunikan kurban Kristus sebagai pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Beatus ya, semuanya itu
sudah dipenuhi oleh malaikat yang berjalan di depanmu itu ya. Tapi syaratnya gimana? Mesti taat. Ya. Keselamatan yang abadi, rahmat yang begitu besar untuk kita itu bisa kita terima kalau kita taat kepadanya. Jadi memang ada timbal balik ini. Namanya perjanjian. Ya. Allah memberikan rahmat keselamatan pada kita juga timbal baliknya, tanda kutip, karena sesungguhnya juga kita nggak bisa membalas cinta kasih Allah secara penuh, tuh nggak bisa. Adalah selalu berusaha taat padanya. Lanjut. Nah, yang mungkin poinnya menarik lagi adalah tentang manusia memandang Allah. Dikatakan bahwa dalam ayat 9 sampai 10, naiklah Musa dengan Harun, Nadab dan Abihu dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Kalau mereka melihat Allah Israel, kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Jadi seperti pada sebelumnya ya, kita pada perjanjian lama kan sebenarnya mungkin karakteristiknya adalah atau mungkin yang sering muncul adalah kalau melihat Allah tuh manusia bisa mati. Nah, di sini juga sama nih, ditulisnya mereka memandang lihat Allah Israel, tapi teksnya langsung dituliskan bahwa di bawah kakinya gitu. Jadi itu mereka nggak melihat Allah sebagaimana kita melihat muka dengan muka gitu ya. Tapi ya melihat bagiannya saja. Nah, lanjut. Malah, nah ya seperti yang tadi saya udah tekankan juga, memandang Allah dapat mengakibatkan kematian. Nah, tapi yang menarik sini sebenarnya, tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel itu tidaklah diulurkannya tangannya. Jadi mereka ini tidak diapa-apain. Gitu. Nah, ada juga ayat nanti pada ayat 17 nanti dikatakan bahwa mereka tuh sebenarnya memang memandangnya itu tuh dalam wujud api gitu. Mungkin agak memang abstrak ya, dari kaki kita berangkat lagi ke api gitu ya. Tapi intinya mereka tidak melihat ya Allah sebagaimana kita melihat manusia lain. Dia seperti itu. Jadi seolah-olah memang tidak ada rupa gitu. Tidak ada kesamaan yang jelas gitu. Nah, Santo Thomas Cajetan itu dia menafsirkan bahwa Tuhan hadir dalam bentuk rupa manusia. Nah, tapi ya memang teologi memang banyak ini ya, penafsiran dan diskursus mengenai ayat-ayat yang di dalamnya. Jadi memang tentu kita mesti terbiasa untuk terbuka terhadap segala interpretasi yang mungkin gitu. Yang ada. Lanjut. Nah, mereka memandang Allah lalu makan dan minum. Nah, makan minum di sini maksudnya gimana? Makan dan minum berarti mengambil bagian dalam perjamuan makan korban sebagai ungkapan syukur telah melihat kejadian yang dahsyat dan tidak kehilangan nyawa mereka. Karena tadi kan dikatakan bahwa pada ayat 11 tadi kan sudah jelas juga nih. Tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel itu tidaklah diulurkannya tangannya. Jadi mereka tuh tidak mati ketika memandang Allah. Dalam hal ini ya Musa pun juga ikut berpartisipasi dalam perjamuan makan korban juga. Gitu. Dalam sumber Yahweh. Lanjut. Nah, ini mungkin salah satu refleksi yang menarik ya dari Santo Agustinus dari Hippo. Mungkin agak ngawang ya. Tapi mari kita coba berefleksi bersama-sama ya. Nah, mungkin setelah melihat kita tadi melihat teks gitu ya.
bangsa Israel, bangsa Israel, sebagian bangsa Israel bisa melihat gitu ya, Allah gitu. Kita mungkin berpikir bahwa sang firman dan kebijaksanaan Allah yang terbentang dari ujung ke ujung secara dahsyat dan mengatur segala sesuatunya dengan begitu baik, berdiri dalam zatnya sendiri di dalam ruang duniawi. Sehingga firman Allah yang melaluinya segala sesuatu dibuat, disangka dapat berubah sehingga dia mendekatkan zat dirinya kemudian terbentang lagi. Semoga Allah membersihkan hati orang yang beriman kepadanya dari pikiran yang demikian. Nah, tapi sebagaimana yang sering kita katakan, semua tanda yang terlihat dan mungkin ditampilkan melalui makhluk yang adalah hamba, untuk menandakan Allah yang tidak terlihat dan tidak dapat dinalar, bukan hanya Bapa tapi juga Sang Putra dan Roh Kudus, yang dari mereka segala hal, melalui mereka segala hal, dan di dalam mereka segala hal. Sejak penciptaan dunia, Allah yang tidak terlihat kekuatannya dan keilahiannya yang kekal selamanya, dilihat dan dimengerti melalui semua hal yang tercipta. Mungkin banyak interpretasi dan penafsiran mengenai hal ini. Tapi saya sendiri juga melalui diskusi juga tadi malam juga dan mempersiapkan hal ini juga, akhirnya mungkin ada beberapa kita percobaan untuk merefleksi ini supaya kita bisa lebih mengerti. Apakah Allah itu ya, itu terbatas pada hal yang kita lihat saja? Apakah Allah itu bisa berubah gitu? Jadi yang tadinya tidak terlihat terus tahu dia menampakkan dirinya dalam suatu hal yang bisa kita lihat. Apakah Allah terbatas dalam hal yang demikian saja? Atau mungkin apakah Allah yang mewujud melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan kita wujud dalam manusia, pas Yesus hidup adalah cuma manusia aja dan begitu wafat baru menjadi Tuhan lagi? Apakah Yesus ketika masih hidup bukan Allah? Jawabannya kan tidak. Allah tidak pernah berubah, Allah tidak pernah terbatas pada hal yang kita lihat saja, dan Yesus Kristus sendiri seperti yang kita imani adalah 100% manusia dan 100% Tuhan. Nah, jadi memang karya Allah, pribadi Allah, wujud Allah semuanya tidak terbatas pada semua hal yang kita bisa lihat. Allah tidak mengubah dirinya. Allah memang tidak berubah. Salah satu inti filsafatnya atau mungkin ya filsafat dan teologi pada zaman pertengahan kan sebenarnya nyatu ya sebenarnya pada waktu itu ya. Dari Agustinus gitu, Santo Agustinus gitu adalah Allah yang zat yang tidak pernah berubah. Memang dalam hal ini ya Allah yang mewujud melalui semua hal yang bisa kita lihat, yang bisa kita nalar, itu tidaklah terbatas pada hal itu, tidaklah berubah, tidak bisa dinalar oleh pikiran kita yang terbatas. Jadi memang segala usaha, bahkan usaha kita, teologi kita yang kita coba bangun, sistematika teologi yang kita coba bangun, itu sebenarnya ya masih sangat jauh dan mungkin tidak akan pernah sampai juga kepada Allah yang memang tidak terbatas dan tidak dapat dinalar. Makanya kita sendiri pun tidak usah untuk membatasi karya Tuhan dalam hidup kita, membatasi wujud Tuhan dalam hidup kita. Tuhan bisa muncul dalam setiap kejadian hidup kita, dalam segala bentuk yang mengarahkan kita menuju kepada kebaikan yang kekal. Itulah maksud, menurut saya, menurut kami, maksud dari Santo Agustinus menuliskan hal tersebut. Lanjut. Nah, daripada pusing-pusing nanti jadi satu SKS filsafat abad pertengahan, ya kita lanjut saja. Sebagaimana
darah anak domba ditumpahkan sebagai pengikat perjanjian yang lama antara Allah dengan bangsa Israel, darah Kristus ditumpahkan sebagai perjanjian baru antara Allah dengan umat manusia. Allah yang tak terbatas dipandang oleh Musa dan tua-tua Israel dalam wujud, dalam hal ini teofani ya, manusiawinya. Lanjut.